Jadi kali ini gue bakalan ngelanjutin tentang video UTBK SNBT tahun 2025 ya, prediksi menggunakan soal tahun lalu gitu. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung mulai saja ke soal nomor 6. Nah, tulisit. Oke. Di soal nomor 6 ini ada operasi dengan simbol segitiga. Berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Maka hasil dari negatif 7 dengan simbol segitiga dengan 5 berapa hasilnya gitu ya. Negatif 7 ya 5 gitu. Yang pertama, kalikan bilangan pertama, kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan, berarti dikali dulu negatif 7 dikali 5, oke, pakai ini kali 5, terus tambahkan hasilnya dengan 3 kali 5 seperti ini ya. Jadi kita langsung operasikan saja perhitungan biasa. Ini negatif 35 tambah 15 gitu. Jadi ini negatif ditambah 15, hasilnya negatif 20 gitu ya, B gitu. Tipsnya apa untuk soal ini adalah hafalan perkalian 5. Itu basic, bahkan semua orang menyebutkan bahwa perkalian dengan bilangan 5 itu adalah hal yang paling gampang. Jadi kalian coba hafalkan perkalian 5 tapi diselingin dari 2 sampai 10. Ini zaman gue SD, perkalian 2 sampai 10 kayak 2 kali 1, 2 kali 2 sampai 10, terus 10 kali 1, 10 kali 2, 10 sampai 10 sampai 100 itu harus hafal di SD. Nah, oke. Itu tipsnya adalah hafalan perkalian. Yang nomor 7, pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Wun Bin dalam 30 hari, sementara Pak Chang Wook dapat menyelesaikan dalam 20 hari gitu ya. Jika mereka bekerja sama, wah ini ada nih di SKD, ini ada SKD CPNS ya, ini ada. Jadi ini adalah kerjasama. Jadi perbandingannya begini ya, ini adalah hasil per waktu gitu ya. Hasilnya 1 dengan waktunya berapa? Untuk Pak Bundin 30 hari gitu ya. Ini punyanya Pak Wunbin ya. Lah untuk Pak Changbuk itu 20 hari gitu ya. Pak Changbuk ya 20 hari. Jika kerjasama, maka ini ya dijumlahkan, namanya juga kerjasama, jadi kerjanya bareng-bareng ya, kerjasama gitu ya, hasil per waktu gitu. Jadi 1/30 ditambah 1/20, kita samakan penyebut, KPK nya berapa? 60, benar ya kan. Ini dikalikan 2 dan ini dikalikan 3, berarti 5/60 ya. Tapi yang ditanyakan adalah waktu untuk sebuah warung gitu. Kita dapatkan 5/60 ya. Hasil per waktu kita dapatkan 5/60. Maka untuk 60 hari, ini kesimpulannya 60 hari dapat 5 warung ya kan. Nah, untuk satu warung berarti ini dibagi 5, berarti berapa? 12 hari. Begitu. Ini konsep berpikirnya. Itu konsep berpikirnya. Ya. Sampai sini selesai. Screenshot. Jadi ini untuk tipsnya, ada tipsnya. Tipsnya adalah untuk kerjasama adalah waktu 1 dikali waktu 2, dimana waktu 1 untuk penyebutnya ditambahkan gitu ya. Kita kalikan dulu. 30 kali 20, di sini 30 tambah 20,
Males ngitung banyak-banyak, oke, nggak usah dihitung dulu, diginikan dulu ya. Untuk penjumlahan nggak bisa dicoret. Kalau masih penjumlahan ini tidak bisa dicoret, nggak bisa coret-coret ya, tidak bisa coret-coret. Ginikan dulu. Nah, udah bentuk seperti ini bisa dicoret seperti ini. Sisa 60 bagi 5, hasilnya 12. Ini tipsnya ya. Jadi waktu kali waktu yang di bawah ditambah gitu ya, yang di atas dikali ditambah gitu. Oke, seperti ini. Oke, mengerti? Itu tipsnya. Lanjut ke soal nomor 8. Bilangan yang senilai dengan 2/4 ditambah akar 3 adalah. Nah, ini adalah persoalan rasionalisasi, rasionalan gitu ya. Kenapa rasionalan? Karena bentuk akar ya, bentuk akar tidak bisa jadi penyebut. Nah, ini udah ada di materi akar kuadrat ya, di video gue sebelumnya. Langsung saja kita rasionalkan seperti ini ya. Ada pembahasan yang lebih dalam di video, mungkin gue sertakan link. Langsung saja dikali gitu. 4 kali 4 16 ya kan, 16. Langsung aja ini dikali ini. Negatif berarti ini 3, ini dikali seret, ini seret begini ya. Berarti ini 8 kurangi 2 akar 3, 16 kurangi 3, 13. Benar. Ada. Nah, begitu. Untuk tips ini adalah ini, bro. Untuk tipsnya, jika dalam persoalan misalnya ini A, ini adalah min akar C, maka dikalikan dengan B plus akar C ya. Atau ketika ini plus, maka dikalikan B min akar C, B min akar C. Ini adalah tipsnya ya, segampang itu. Untuk lebih gampang perhitungan, kalian lebih sering-sering begini, latihan ini, persoalan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Ayah akan membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran 2000-an. Banyak uang yang dibagikan ke masing-masing anak membentuk barisan geometri. Ada-ada aja ya. Jika 2 anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar 4 lembar, total uang yang dibagikan adalah. Nah, kalian ingat perkara suku ke ya, materi ini. Jadi ini untuk barisan geometri. Gua tulis dulu rumusnya di atas gitu ya. Apa aja rumus-rumus geometri yang perlu dihafalkan adalah ini. Oke, sampai sini ini yang perlu dihafalkan. Dan ini ada 2 macam ya, untuk ganjil genap itu berbeda. Jadi ini untuk yang apa? Ini untuk yang ganjil. Jadi ini untuk ganjil. Untuk yang genap ya tinggal ubah ininya doang ya, tinggal ubah itunya doang. Nah, sesuai dengan persoalan ini yang dibutuhkan rumusnya, bla 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 bla. Kalian buka lagi permasalahan deret geometri dan deret aritmatika ya. Jadi langsung saja kita bedah ke soalnya. Diketahui ada 2 anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar gitu. Jadi U5 itu 4 ya kan, U4 adalah 8. R bisa kita langsung temukan gitu ya. Jadi 1/2 disederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya. Kayak begitu, udah R-nya ketemu. Yang dibutuhkan apa sih? Total uang. Total uang gitu. Kita harus mencari A gitu ya. U5 A R 5 min 1 gitu ya. U5 nya berapa? 4, A nya, R nya setengah, ini pangkat 4 gitu. Jadi ini 4, ini A, ini 1 pangkat 16 gitu. Berarti A ini sama dengan 64. Sampai sini paham?
Ya, A sama dengan 64. A sudah ketemu, kita langsung cari ke Sn. Wah, cukup panjang ya. Tenang, ada tipsnya. Ada tipsnya. Setengah pangkat 5, ya kan? Pangkat 5. Ya. Lagi 1 min setengah gitu. Ya, berarti ini 64 setengah 2 pangkat 5 berapa, ayo? Oke, 2 pangkat 5 itu adalah benar 32, berarti ini 32 min 1, ini 32 begini ya. Langsung saja, kok bisa dapat itu? DM saya ya. Berarti ini 64 kali dengan 31 per 32 dikali dengan 2. Kok bisa? Ini kan naik begini kan, jadinya kali 2. Oke, ini dibagi 1, ini dibagi berapa? 16. Nah, 64 16, ini 4 kali 31 benar 1, 2, 4. Jawabannya ini. Cukup panjang ya, cukup panjang, ribet gitu. Ada tipsnya. Tipsnya adalah ini hanya ada 5 suku. Kita hitung seperti biasa gitu. Jadi kita urutkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 4 lembar. Ini 8 lembar. Berarti ini R sama dengan setengah gitu kan. R sama dengan setengah. Berarti ke sini kan dikali 2 ya. Berarti ke sininya dikali 2. Berapa? 16 kali 2 32 set kali 2 64. Tinggal dijumlahkan semua. Nah, ini. Nih 32 tambah 8 kan 40. 16 tambah 4 kan 20. Ini 60. 60 tambah 64 sama dengan 124. Udah. Gitu tipsnya. Jadi tinggal lihat seberapa banyak. Ketimbang kita menurunkan rumus segala macam, kita pakai logika. Dan inilah yang diambil oleh tes-tes sekarang, baik SKD ataupun UTBK, SNBT. Itu pakai tes logika, nggak disebutkan barisan geometri, tapi langsung dituliskan angka 8, 4. Nah, angka sebelumnya berapa, kayak gitu. Mencari pola tersendiri tanpa rumus gitu. Lanjut ke soal nomor 10. Berarti ke 3 18, ke 5 sama dengan 162. Nah, suku ke-9. Nah, yang dicari suku ke-9. Di sini kan ada U5 yang bisa kita dapatkan dari U3 dikalikan dengan R pangkat kuadrat. Kok bisa? Iya kan? Misalnya U3, U4, U5, R pangkat 2. Begini kan? Nih, ini konsep berpikirnya. Oke, kita lanjut. U5 berapa tadi? 162, U3 18. R-nya nggak ketahuan, masih belum ketahuan gitu. Nah, R kuadrat 162 bagi 18 itu berapa? Berapa? Iya, benar banget, 9. Nah, R sama dengan 3. U9 dapat kita peroleh dengan cara dengan yang udah ada aja. Berarti U5 ini R4 gitu. Kita lihat ini U3, ini 2. Ininya 5. Berarti kalau ininya 9, ininya 5, ininya 4. Begitu aja. Ya. Jadi U5-nya udah ketahuan kan, 162. Ininya 3 pangkat 4. Nah, tinggal dikalikan dah tuh ya. Udah gua hitung juga ya. Ini 81 dan hasilnya adalah 13122 ini ya. Kalian bisa hitung cepat ya. Di sini 162 kali 81. 261 ya, 2 kali 8 16 simpen 1, 6 kali 8 48, 49 simpen 4, 1 kali 8 1 2. Tinggal kita jumlahkan 2, ini 1, ini 3, 1.
Ya sering-sering berlatih pasti bakalan bisa hitung cepat seperti itu ya. Jadi selesai seperti itu. Selamat belajar.